gadis bernama Salsabila usia 18 tahun memiliki keluhan dismenore atau kram perut bagian bawah akibat nyeri haid. Kondisi pasien saat ini tampak lemah, ekspresi nampak ringis pucat. Klien mengatakan sulit tidur karena nyeri yang dirasakannya. Skala nyerinya 7, nyeri hilang, timbul, dan klien mengatakan cemas dengan kondisi kesehatannya. Klien nampak kelihatan pasrah menghadapi rasa nyerinya. 30 menit kemudian dokter datang bersama dengan nurse Adel untuk melakukan visit kepada pasien. Rencana asuhan keperawatan memberi tindakan terapi imajinasi terbimbing dan edukasi kompres hangat pada bagian perut. Selamat pagi, Bu. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Bila. Bagaimana keadaannya untuk hari ini? Pagi dok, pagi nurse. Saya kurang enak soalnya saya masih sakit banget. Terus juga gara-gara sakit ini saya semalam tidur kurang nyenyak, badan pegal semua. Terus rasanya tuh pengen muntah terus semua. Pusing juga dok. Bagaimana ini dok, anak saya ngeluh nyeri bagian bawah perut, terus kramnya terus-terusan gitu pas haid. Ya baik Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan oleh perawat di sini biar kita tahu apa sih yang menyebabkan adik ini kramnya sangat parah, dan juga Ibu tetap di sini mendampingi adiknya supaya kita tahu tindakan apa yang bisa kita lakukan tindakannya untuk adiknya. Baik dok. Ya baik, untuk Mbak Bila, sudah berapa lama merasakan kram pada bagian perutnya? Kalau merasakan biasanya setiap awal atau awal penghalangan ini sih dok, udah sakit gitu. Sampai saat ini masih kram banget. Dari skala nyerinya 1 sampai 10, skala berapa rasa nyerinya? Kayaknya 7 deh, sus. Haidnya ini udah berapa lama, dan selama haid ini apakah Mbak Bila merasakan darah yang keluar ini cukup banyak? Iya, untuk halangan saya udah dari awal SMP, dan untuk ini hari kelima dok. Terus saya sehari itu bisa 3 sampai 4 pembalut kalau untuk ganti itu. Selain kram dan nyeri di bagian bawah perut, ada apa yang dirasakan lagi, Mbak? Ya saya mual, kayak rasanya pengen muntah gitu, terus kepalanya pusing, nafsu makan juga jadi hilang. Baik, nanti diperiksa sama dokter selanjutnya. Ya, izin ya Bu ya saya untuk memeriksa adiknya dengan konjungtivanya. Nanti juga perawat akan memeriksa tensi darah. Kita bisa lihat di situ apakah Mbak Bila ini termasuk merasakan gejala anemia. Ya baik Mbak Bila, saya izinkan untuk memegang wajahnya, maaf ya, bisa lihat ke atas. Selanjutnya saya pasang tensi terlebih dahulu ya, Mbak. Lu jangan kayak gitu. Ya baik Ibu, baik Mbak Bila. Tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan dan juga perawat sudah melakukan pemeriksaan. Tadi saya melihat pada bagian mata, yaitu pada bagian konjungtivanya itu masih merah. Dan juga untuk tekanan darahnya itu 120/65, yang dimana ini agak rendah, tetapi belum masuk ke dalam gejala anemia. Namun untuk nadinya ini lumayan cepat, yang dimana 130 per menit, dan juga untuk pernafasannya 22 kali per menit. Nah, biasanya nadi cepat ini juga karena kecemasan atau kekhawatiran yang Mbak rasakan. Nah, dari yang saya lihat dari tadi, Mbak merasakan kegelisahan dan kekhawatiran, itu kenapa? Iya, soalnya saya ini nggak apa-apa kan ya dok. Soalnya saya tuh merasa kasihan juga, khawatir sama orang tua saya. Dia udah bukan keluar sih, nurse kayak mentingin saya gitu daripada kerjaannya biar saya lebih nyaman. Terus juga saya tuh merasa khawatir sama diri saya sendiri gitu, takut nggak bisa kumpul sama keluarga saya lagi gitu.
Mbak harus tenang, Mbak jangan cemas, Mbak jangan khawatir, Mbak harus berpikir positif, dimana kalau misalnya Mbak ini bisa mengatasi nyeri Mbak sendiri. Dan juga saya sudah sering menemukan kasus-kasus seperti Mbak, dimana remaja perempuan ini banyak yang mengalami rasa cemas, khawatir terhadap nyeri yang dialaminya. Nah, sugesti yang terbaik itu ada dalam diri Mbak sendiri. Nah, Mbak harus yakin dan kuat kalau misalnya Mbak ini bisa mengatasi nyeri Mbak. Jadi saya mau melakukan tindakan kompres air hangat dengan buli-buli atau kirbat. Nah, tujuan dari kompres air hangat ini untuk mengurangi rasa nyeri bagian perut bawah Mbak. Nah, waktunya ini sampai 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Khusus untuk mengurangi rasa cemas Mbak, kami akan memberikan suatu terapi yang dimana nanti akan dijelaskan oleh perawat yang akan bertugas besok. Kami di sini ingin meminta kontrak waktu kepada Ibu dan Mbak. Apakah Ibu dan Mbak bersedia untuk melakukan terapi ini? Bersedia dok, sus. Setelah disetujui oleh pasien untuk melakukan tindakan terapi kompres air hangat, Nurse Adel segera menyiapkan alat-alat untuk melakukan tindakan terapi kompres air hangat. Nanti Mbak Sabil saya ajarkan teknik kompres air hangat menggunakan buli-buli atau kompres. Nah, supaya nanti kalau misalkan haid lagi itu Mbak Sabil bisa mengulangi tekniknya. Nah, tujuannya saya ulang lagi untuk mengompres air hangat ini untuk mengurangi rasa nyeri bagian perut bawah Mbak. Nah, apakah penjelasan tadi saya jelasin Mbak bisa mengerti? Mengerti sus. Baik Mbak, kita mulai tindakannya. Ini botol berisi air hangat, terus ditutupin kain, terus ditempel seperti ini, ditempel di bagian perut yang sakit nyerinya. Kemudian tunggu hingga perut mulai merasa nyaman dan nyeri berkurang. Kalau airnya sudah dingin bisa diisi lagi dengan air panas ya Mbak. Tindakannya bisa dilakukan berulang-ulang hingga Mbak Sabil merasa nyaman. Kak, gimana rasanya, masih sakit nggak? Aku tahu kakak kenapa-napa. Lagi kakaknya nggak kenapa-napa. Ini lagi dibantu terapi sama perawatnya. Gimana rasanya? Iya, sudah agak lebih nyaman. Keesokan harinya, Nurse Risma datang, perawat yang bertugas pada siang hari sebelum mereka mengadakan diskusi tentang kondisi pasien. Sesuai kesepakatan mereka akan melakukan terapi pada Mbak Bila. Beberapa saat kemudian, Nurse Adel dan Nurse Risma datang di ruangan perawatan pasien. Nampak klien ditemani oleh adiknya, sang adik terlihat menyemangati klien. Iya. Masuk Kak. Ya, Assalamualaikum Kak, saya Nurse Risma yang akan menggantikan Nurse Adel. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana tidurnya semalam, apakah nyenyak? Iya nurse, saya semalam masih belum tidur nyenyak. Penyebabnya apa ya kalau boleh tahu? Saya masih cemas sama penyakit saya. Rasa jadi suka sakit gitu, walaupun kemarin udah dikasih terapi untuk mengurangi rasa nyeri perut saya, tapi masih kepikiran gitu, jadi susah tidur. Kak, kakak bagaimana? Aku perhatiin sakit kakak kok wajar deh. Iya, saya paham kondisi kakaknya. Jangan panik, tetap tenang. Kami di sini akan berusaha untuk menyembuhkan kakaknya. Memang tidak dengan waktu yang cepat, tapi bisa dengan secara perlahan menyembuhkan kakaknya. Baik sus, itu ada caranya nggak ya sus? Baik Dek, sesuai dengan kontrak kita yang kemarin, kita di sini akan melakukan terapi imajinasi terbimbing, yaitu tujuannya untuk mengurangi rasa cemas dan rasa nyeri pada bagian perut ada yang sedang mengalami menstruasi. Apakah Ade bersedia? Bersedia nurse. Baik, pertama-tama kita mau ngatur posisi dulu ya Mbak. Posisinya semi forward, yaitu setengah duduk. Berikutnya Nurse Adel boleh menyetel musik. Boleh.
udah nyaman? Sudah. Berikutnya yang harus Mbak lakukan yaitu buat badan rileks. Jangan tegang ya Mbak, santai saja. Kemudian kedua kaki disilang. Lalu tarik nafas dalam. Jadi kedua pundak tidak boleh naik. Ini yang mengembang. Oke, ikuti saya ya Bu. Tarik nafas. 2, 3, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Kemudian ulangi lagi Mbak sampai terasa rileks. Tarik, lalu hembuskan. Lalu rasakan bahwa semua beban pikiran Mbak rileks. Tarik nafas melalui hidung, tahan di tenggorokan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Ulangi terus sampai Mbak terasa rileks dan santai. Bagaimana kondisinya sekarang? Sudah lebih rileks, Sus? Baik. Mbak suka tempat apa? Kalau tempat saya kayaknya suka pantai deh, Sus. Baik, sekarang Mbak dengarkan apa yang saya ucapkan ya. Rasakan udara pantai yang dingin, suara burung, dan ombak. Rasakan kaki Mbak berada di pasir pantai yang hangat, langit biru, berlari ke sana kemari, merasakan desiran angin. Rileks, rileks, tarik nafas, hembuskan lagi. Sekarang Mbak melihat matahari mulai terbenam dengan warna yang jingga. Terus nikmati keindahannya. Kemudian saat Mbak kembali, teruslah berimajinasi bahwa Mbak akan kembali ke tempat ini kapanpun Mbak mau. Tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Saat Mbak sudah siap untuk kembali, Mbak boleh membuka mata sekarang. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Sudah lebih enakan, Sus. Bagaimana Nak? Apakah rasanya lebih baik dari sebelumnya? Iya Bu, sudah lebih rileks. Terus juga saya merasa masalah sama sakit saya juga agak menghilang. Baik, bisa merasakan suasana yang saya peragakan tadi. Iya bisa, Nurse. Jadi Mbak bisa mempraktekkan diri sendiri untuk melakukan aktivitas terapi seperti yang dilakukan adiknya. Tolong dibantu ya. Iya Sus, nanti kalau kakak saya merasakan nyeri seperti tadi lagi, saya akan mempraktekkan apa yang suster-suster ajarkan tadi. Dan terapi yang sebelumnya tentang kompres hangat akan saya lakukan untuk anak saya agar menyerangnya dan ringan. Yesus, terima kasih ya. Baik, sama-sama itu sudah menjadi tugas kami. Berikutnya saya akan mengukur skala nyerinya dulu ya, yang dibantu oleh Nurse Adela. Baik Mbak sekarang skalanya ini berapa? Untuk skala mungkin udah lebih berkurang dari sebelumnya ya Nurse ya. Mungkin sekitar 4 ya. Baik, sekarang kita alhamdulillah ya Mbak, Mbak jangan lupa istirahat. Dan sekarang kita berdua izin pamit ya. Alhamdulillah juga udah kelihatan dari raut wajahnya udah lebih enakan. Ya, baik terima kasih ya Nurse, hati-hati. Terima kasih ya sudah Ya, membantu saya. Saya izin pamit ya. Iya, dadah.